menurut gue tuh hoki adalah suatu mindset. Kalau menurut tuh nih hoki tuh mesti ditunggu apa dicari? It will come to It you. will come to you. Kalau semakin kayak, gue pengen banget hoki gitu, ya mungkin hokinya nggak bakal datang ke lo gitu. Gak usah mikir deh, tenangin aja dulu, kayak nge-flow aja dulu, kayak ngambang, kayak kentang, kayak ngambang, kayak gitu kan, gini aja dulu, gitu kan. Halo, welcome di Off the Record Podcast bersama aku Jule. Dan gue Mariska. Dan aku Gwen. Oke, hari ini pembahasannya adalah apakah lu itu orang yang beruntung? Tentu saja. Gitu. Nah, itu adalah mindset. Oh, mindset. Oke, itu adalah mindset. Beruntung apa enggak nih? Beruntung dong. Kenapa lu beruntung? Karena setiap kali gue merasakan, tiap kali gue lagi di momen dimana gue susah tuh selalu aja ada yang membantu. Oke. Mungkin lebih kayak ke, Kalau itu kayak itulah Cem. Kalau itu lebih hukum tabur tuai. oh You're kind to people, people also kind to you. iya, tapi ya mungkin itu related juga dong ya. Ya kan beruntung hoki karena ya karma. Gue menuai karma Iya, balik iya, gitu. iya. Bisa, ya kan? bisa, Ya, bisa. Oke. Lu gimana? Lu sendiri merasa, do you consider yourself lucky? Beruntung tuh lucky lah ya disebutnya. Lucky, beruntung in terms of apa dulu nih? Lu mah hoki anjir. Iyalah. Kalau ada yang kayak gini, I'm not lucky, I'm blessed. Ya. Beruntungnya apa dulu nih? Kalau misalnya kayak ngomongin beruntung, In overall lah, beruntung. overall. Oh ya, kalau Overall. on overall mungkin beruntung lah ya. Iya. Misalnya punya masih sehat sampai sekarang, Iya. beruntung kan? Punya anak lucu-lucu. Do you consider yourself lucky gitu? A lucky person? Karena ada juga kayak maksudnya mungkin teman gue yang bilang, gue orangnya nggak hoki. Gue tuh kalau kayak menang apa, kalau undian-undian, kalau apa gitu, gue nggak pernah menang gitu. Kan ada juga ngerasa kayak gitu kan? Kalau ngomongin undian sih nggak pernah menang ya? Pernah sekali. Gue pernah menang 50 gram LM. Hah? Ya, itu yang Iya. gue dapet 50 gram. Tuh kan gue bilang nih orang tuh hoki tuh kan? Lah, tapi udahnya nggak pernah. Gue tuh bener-bener jarang banget lah. Ya mungkin kita jangan matokin ke dari segi undian. Iya. Ya, Kalau sudah overall ada lah. undian, kalau mau menang namanya lu maru. Coba deh, momen apa yang lu ngerasa lagi hoki banget? Ya itu sih mungkin gue kayak momen itu dapat 50 gram kali ya. Iya, bisa juga. Tiba-tiba gila dapet rezeki nomplok. Ya lumayan sih itu. Iya, kalau itu gue nggak pernah sih. Ya, maksudnya kalau yang dapat apa yang kayak gitu undian apa hoki gitu nggak. Tapi itu ya, ini ya, makanya mungkin orang mudah-mudahan saya bertumbuh ya sebagai orang makin dewasa ya. Kalau dulu tuh gue ngerasa gue orangnya nggak hoki. Cuman Cuman gue makin kesini, gue makin mikir bahwa ya itu dia. Maksudnya menurut gue tuh hoki adalah suatu mindset. Jadi kalau lu consider lu orangnya tipenya model anak hoki, ya lu bakal ada aja tiba-tiba kesempatan gitu. Karena Iya, kan benar. sebenarnya hoki kan kesempatan gak sih? iya. Kayak just a chance gitu. Jadi kayak maksudnya mungkin kalau lu sering ngelihat kayak oh ini dikit-dikit oh gue hoki ya, ini hoki ya gitu. Kayak ya lu jadi akan ngerasa little things in life lu dapet tuh hoki gitu. Ini juga sekarang gue realize karena gue pernah ngomelin anak gue. Dia kalau misalnya kayak pernah nih dia ngerasa misalnya temennya dapat apa atau temennya punya apa atau misalnya kayak misalnya nggak usah dia kayak dia kan demen banget Citato ya. Terus gue tuh juga dia itu dapat dari gue sih by the way. Doyan junk food gitu. Gue tuh doyan makan Citato. Jadi gue selalu beli. Nah dia tuh juga doyan banget. Tapi kan ya namanya anak-anak kita pasti nggak selalu kasih dong. Terus jadi gue lagi makan Citato. Terus dia bisa tiba-tiba ngomongin you're so lucky. Iya. Gue gak suka banget. Itu tuh yang bikin gue realize gitu. Kayak oh gue gak suka banget kalau anakku ngomong kayak gitu. You're so lucky. No, it's not luck. Gitu loh. Kayak maksudnya lama-lama tuh little things like that gitu. Gue jadi ngerasa kayak gak boleh nih ngomong kayak oh ini orang tuh hoki. Tapi maksud gue tuh kayak orang kalau bisa achieve something itu pasti ada prosesnya. effort. Lu gak mungkin lu tiba-tiba kayak duduk manis dapat lotre. Iya, Nah, tiba-tiba lotre lu duduk aja lu manis harus terus- beli lotrenya kan untuk dapetin lotre. benar, Bukan benar. kayak lu duduk dengan Iya gitu. Jadi kayak gue suka gak suka kalau Hoki misalnya dia tuh ngomong, mungkin- you're lucky gitu. Gue gak suka ngomong Iya. gitu. Kalau misalnya kayak gue nih tiba-tiba pengen punya anak cowok terus dapat anak cowok itu hoki. Iya gue udah bilang lu tuh hoki banget Itu gila. namanya hoki lu mentok. Kagak pakai program, cuman pakai doa. Kalau itu tuh Ya kalau itu gue bisa consider itu laki lah. Iya. Hoki itu bisa. Udah lalu boleh Bisa. bottom line lu adalah lu laki. Iya, cuman tapi menurut gue kalau misalnya udah ngomong berhubungan sama duit, Hmm. sukses, Hmm. kerjaan, sukses menurut gue tuh
Lebih ke effort ya. Lebih hoki akan datang kalau effort lu tuh bener-bener Setuju banget gue ya. ada effortnya Iya. gitu. Iya. Karena menurut gue lu nggak mungkin bisa tiba-tiba dapat jebret duit 1 M Mm-mm. kalau lu awalnya nggak ada effortnya dulu dong, Iya. ya kan? Mm. Bener nggak sih? Nggak mungkin nggak? Setuju, Menurut Ini gue nggak sih mungkin nggak duduk mungkin. diam terus lu tiba-tiba ngerasa dapet. Karena jujur, tapi menurut gua kita tuh ada luck ininya juga, ada luck faktornya juga di bisnis yang kita jalankan sekarang gitu kan. Tapi mungkin kayak effort of course harus ada. Cuman mungkin some people yang effortnya udah sekitar dulu, tapi dia sampai sekarang mungkin belum nyampe. Jadi emang di kita tuh ada luck factor-nya juga. Itu Luck gua factor-nya mungkin percaya juga. seasonnya pas. Seasonnya pas. Iya itu luck factor. Iya benar-benar. Jadi Tapi emang kalau hoki di season ngaruh. itu, misalnya kita seasonnya pas, tapi kita nggak effort, ya Iya, nggak akan nggak. mulai kayak sekarang. Betul, Bener nggak? betul, Intinya betul. tetap harus ada effortnya. Benar. Even though itu hoki luck Iya, gitu. iya. Jadi Kombinasi menurut gua lah ya kombinasi. sebenarnya. Iya nggak bisa kayak lu cuman hoki doang. Menurut gue Iya. nggak sih. Nggak bisa. Kalau hoki itu tuh menurut kalian tuh dirasain sebelum kejadian atau baru sadar setelah kejadian itu tuh hoki gitu? Ya sebenarnya kejadian. maksudnya kalau itu nanti cenayang cuy. Iya juga sih, ini kenapa pertanyaannya kayak gitu ya? Mohon maaf banget nih. Maksudnya gue bakal menang 50 gram. Nggak, maksudnya mungkin Tapi gini. mungkin manifest ya. Manifest, Iya. Maksudnya jadi lu tuh bakal berasa oh gini, gue bakal dapet lah ini bakal dapet gitu. Feeling, by feeling gitu. feeling. Misalnya kayak lu mau nebak apa gitu. Wow. Misalnya nomor togel gitu. Kayak inilah ini gitu. Tapi misalnya. mungkin lebih kayak ke after kali ya kalau hoki ya. Iya sih. Iyalah, Kita bakal lebih berasa kayak Heeh. oh iya bener, oh ini gila sih gue hoki. Iya, Kayak, gue hoki banget. iya sih bener. Terus kalau menurut lu nih hoki tuh mesti ditunggu apa dicari? Enggak dua-duanya. It will come to It you. will come to you. Heeh. Hoki itu. Soalnya gini, kan lu kayak ya karena penting bahas anak ya kan. Karena kadang-kadang lu tuh lu semakin lagi pengen banget punya anak, kadang-kadang malah gak dapet kan. Ya gitu maksudnya, jadi kayak kalau semakin kayak gue pengen banget hoki gitu. Ya mungkin hokinya gak bakal datang Mungkin kalau lu gitu. datang, Jadi Iya, kayak benar mesti sih. di saat lu kayak lagi justru gak terlalu banyak mikirin itu. Ya gak? Tapi kalau Iya, ditungguin setuju, terus setuju. juga lu expectation lu jadi malah lo gitu kan. Kapan nih hoki gue datang ya? Bener-bener gitu. Kayak berasanya jadi- pengen dapat hoki Bener. tapi kayak nggak mau kerja gitu kan. Iya. Nggak usaha dulu, nggak apa dulu. Padahal kan Iya. sebenarnya ya itu kan kesempatan bertemu dengan persiapan. kesiapan. Ya kan? Iya. Ya kan kadang-kadang kalau misalnya kayak lu mau deal something gitu, yang kayak biasa kita mau deal something. Tapi kalau kitanya nggak siap, kayak as person kita nggak ada value, kita nggak Iya, bisa iya, ngejelasin, kita nggak ngerti, Percuma. kita nggak tahu data. Hoki lu juga kelewat Hokinya gitu. juga lewat aja Iya, gitu iya. kan, karena orangnya juga jadi nggak percaya gitu, nggak mau closing deal sama kita gitu kan. Bener nggak sih? Betul. Setuju. Again, hoki is a mindset. Jadi kalau misalnya kayak lu lagi misalnya lagi mau mendapatkan sesuatu dan lu menjemput bola, terus dan kejadian gitu, lu kan bisa bilang, ih gila gue hoki ya gitu. Iya. Mindset and effort ya. Cuma maksudnya kalau misalnya kayak lu dari awal nggak ngerasa lu tuh orangnya hoki gitu, Ya susah ya. ya nggak bakal ada hoki. Ya kan Masa memang. ada pun juga lu nggak akan realize kalau itu tuh lu lagi Bener. hoki gitu. Mata lu Iya, ketutup iya. soalnya kayak jadi kayak ya mindset lu ya kabur aja gitu, kayak kabur blur. Ya intinya kan apa yang lu pikirin itulah yang terjadi kan selalu. Iya, manifest. Iya benar, apa yang selalu lu pikirin itu akan yang attract ke lu gitu. Heeh. Lu suwe beneran. Tapi bener loh, lu pernah gak sih ngerasain lu berasa lagi kayak gila nih kenapa sih nih hari ribet banget terus bener-bener ribet banget sampai akhir seharian. Iya, Iya. karena lu Kayak- udah mindset dari awal kayak gue Kayak gila hari ini ribet nih gitu. Iya. Beneran ribet hari ini. Karena semuanya everything kayak even yang small things aja jadi perasaan jadi ribet gitu. Jadi ribet beneran. Saya pernah yang ngalamin kalau nggak lagi lagi rempong aja lagi gitu. hari Lagi bad day aja gitu ya kayak iya, mikirnya. terus kalau nggak kayak lagi sial berasanya tiap hari kayak berasa jadi nambah aja terus kesialan. Bener. Karena mindsetnya tuh kayak udah kayak gila kenapa sih hidup gue suwe banget gitu kan sebenarnya suwe. Heeh. Udah jadi Atau hati mungkin itu ini nih actually ya, ini something yang gue suka banget kemarin gue nonton di TikTok tentang si siapa Djokovic. How do you say his name? Djokovic. Ya itu. Gue ngeliat di interview itu dia tuh bilang kan maksudnya dia selalu dibilang he's the GOAT gitu kan. Di tenis itu dia udah the GOAT deh gitu. Nah, di interview kenapa lu bisa sampai achieve kayak begini gitu. Dia bilang katanya sebenarnya tuh mungkin yang membedakan dia dan orang lain itu sebenarnya tuh adalah di sininya dia. Kan namanya dia terkenal banget kan dia punya Iya. mind game tuh emang jago banget gitu kan. Nah, dia bilang katanya sebenarnya mungkin perbedaannya adalah di situ. Jadi tuh kan ditanya nih, jadi gimana lu setiap kali lu main lu nggak boleh salah atau lu harus punya mindset bahwa lu harus menang begini segala macam.
Dia bilang enggak juga. Dia bilang katanya justru lu makin begitu malah makin nggak bisa. Dia bilang kalau dia justru dia accept that Dia ada flaws gitu. there are flaws, Mhm. sometimes things happen, Mhm. tapi yang membedakan dia dan orang lain adalah kecepatan bounce back-nya. Ya benar. Gitu. Kecepatan untuk menetralkan diri Iya, lagi gitu ya. menetralkan dirinya. Iya benar sih itu. Iya kan? Jadi dia bilang katanya kalau misalnya kayak dia, jadi mungkin kalau misalnya kadang-kadang sometimes kan lu lagi having a bad day, lagi Yes. bad game aja lah gitu ya kan. Mhm. Tapi semakin lu kayak gitu lu makin frustrated. Mainnya kan makin jelek nih. Iya benar. Nah, kalau dia bilang katanya dia tuh tahu gimana cara nge-switch mainnya dia. Kalau dia udah mulai kayak gitu, dia harus bisa mikir bahwa dia tuh harus cepet, oke ini gue lagi kayak gini, how do I bounce back? Gitu. Jadi kayaknya itu yang bikin dia tuh jadi the good. Bagus banget ya? Iya, Benar bagus banget. benar. Tapi itu benar banget sih. Itu relate sekali. Kalau gue merasa kayak once kayak lu tuh kayak misalnya lu lagi kayak berasanya lagi low banget nih kayak segala macam nggak berhasil gitu ya kayak lagi maksudnya goalnya nggak nyampe atau apa gitu. Atau kalau lu lagi dihadapin sama problem deh, menurut gue emang the only thing yang bisa lu lakuin adalah bukan berusaha jadi positif sih. Benar. Karena nggak mungkin lu lagi kesel lu masa suruh jadi iya, positif. iya. Kalau Iya. lu lagi pengen nangis terus lu suruh positif, menurut gua cara paling cepat adalah gimana cara lu supaya ya lu ada di netral gitu, di posisi yang kayak oke lu balik dulu Lu get netral. back up lagi gitu ya. Iya gitu. Jadi lu tuh kayak menurut gua tuh jadi Kayak nggak reset. bener Iya. kayak balik ke situ tapi lu tuh jadi nggak impulsif untuk ngadepin ya situasinya gitu kan. Soalnya kadang-kadang lu kalau lagi marah banget gitu kan, Bener. lu Ambiar bisa aja lu semua. buah gitu kan Iya. ngomong kata-kata yang kayak Iya. agak fatal gitu kan. Tapi Bener kalau sih. misalnya kayak kita balikin netral dulu, mikir dulu. Jadi kayak nggak usah mikir deh, tenangin aja dulu kayak nge-flow aja dulu kayak ngambang, kayak ngambang kentang, kayak ngambang kayak gitu kan gini aja dulu gitu kan. Kayak gini dulu sambil lu nanti kalau udah tenang lu mikir mesti ngapain gitu. Soalnya kalau nggak terlalu impulsif menurut lu juga malah jadi kemana-mana sih. Nggak ngefek sih. Tapi mungkin itu nyambung juga sama yang tadi siapa sih yang bilang lu ya, kayak hoki itu kan kesempatan sama persiapan. Persiapannya itu bukan dari karakter kita doang, tapi dari mindset kita dulu gitu juga kan gitu. Iya, Jadi benar. siapin mental kita juga nih. Punya yang tadi lu bilang bisa netralin lah segala macem supaya kalau misalnya lagi kehantem Alam. kehantem masalah ya itu langsung mental kita udah siap nih gimana cara netralin ini gitu. Benar sih, tapi itu benar banget sih, mental game banget sih dalam hidup ini. Iya. benar. Emang bener. Karena kalau misalnya kayak lagi bete banget gitu tuh kayak lu mau kayak ada itu loh, ada istilah juga kan orang bilang tuh toxic positivity. Jadi kadang-kadang orang kayak lu pokoknya apapun lu harus hadapin secara positif ya, sebenarnya nggak gitu juga. Nggak gitu juga sih. Nggak gitu juga, gimana caranya orang kalau lagi Susah. sedih suruh Iya, positif. justru kan reboundnya. Nah itu emang bener sih, itu si Novak itu bener. Karena beda-beda orang tuh bisa kayak, ada yang bisa kayak wallownya lama banget. Misalnya lu putus sama pacar nih gitu kan. Ada yang lu bisa kayak istilahnya berkabungnya setahun gitu. Terus kayak wah setahun gue galau banget terus gitu. Ada juga yang kayak oh mungkin seminggu Thank you next gitu. thank you kan next langsung. gitu. Ada juga kan ya kan. Ya walaupun sebenarnya deep down tetap masih maksudnya Masih kayak sedih nggak bisa move on, gitu. nggak bisa apa, tapi ya gimana caranya supaya netralin ya dengan cara mungkin ya cari kesibukan, terus apa lah gitu, jangan terlalu dalamnya gitu kan, malah jadi makin Jadi kayak lu kayak masuk ke black hole gitu. Bener. Iya kan? Terkubur dalamnya. Terus kalau misal ngomongin tentang peluang deh, gimana caranya kayak lu tuh apa ya lebih peka gitu sama peluang yang ada di depan mata. Itu tuh peluang apa bukan gitu. Itu menurut gue again mindset ya. Gue tuh tapi gini, kalau ini mungkin something yang actually lu jadi remind gue sih kayak that I have to change gitu. Gue ngerasa dulu gue orangnya tuh sangat-sangat bisa ngeliat opportunity. Jadi tapi ya mungkin downside-nya jadi gampang loncat-loncat ya. Tapi itu kayak maksudnya gue selalu ngeliat things tuh kayak ada opportunity-nya apa, ini tuh opportunity-nya apa, ini opportunity-nya apa yang bisa ini. Gue tuh dulu bisa mikir kayak gitu. Makin kesini, kayaknya gue makin gak kayak gitu sih. Umur lebih. Tapi gara-gara lu ngomong gitu, gue jadi mikir juga, umur. tuh gue orangnya tuh lebih kayak gitu sih. Kayak apakah sekarang tuh, ya justru harusnya lebih baik kan. Kayak lu bisa ngelihat things yang kayak lu jadi ngeliatnya kan jadi cerah gitu. Atau lu kayak ngeliat semuanya jadi bagus gitu. Atau mungkin bisa juga lu dari situ belajar bahwa ya kan tadi yang lu bilang ya lu ngeliat opportunity itu lu jadi di setiap setback lu lihat ada opportunity-nya lah gitu Gwen. Tapi kan lu bilang kayak semakin kesini kok kan gitu. Tapi mungkin itu juga pembelajaran kayak lu lebih bisa wisely calculate that opportunity. bener. Supaya lu juga lebih nggak impulsif gitu. Ya nggak sih?
mungkin that's why lu juga berubah gitu sekarang jadi lebih kalkulatif segala macem ya, bisa juga lah. Look at the bright side adalah lu lebih calculative. Lebih bukan kalkulatif, lebih wise. Lebih wise. Iyalah, iya bener dong. Iya, mungkin ya. Ya karena udah banyak pertimbangan juga kan. Iya, kayaknya pertimbangan itu ya. Iya, terus banyak kayak Banyak X factor selalu. iya sih. Karena dengan bertambahnya umur kan juga Iya nggak sih, Iya. lo makin tuh makin berasa makin gak kayak Daredevil nggak sih? Sumpah dulu pengen banget main bungee jumping, sekarang gue gak berani Lu loh. udah dulu. dulu gue naik roller coaster juga dulu berani banget. Iya, Terus Gue sekarang juga nggak berani. sama satu lagi yang gue pengen banget yang sampai sekarang gue udah gak berani sih. Skydive. Skydiving. Kalau itu enggak sih gue. Oke, nggak nyambung. Kita berbeda breed lah ini, kayak adrenalinnya dia tuh level lebih tinggi. Iya. Tapi gue dulu roller coaster gue suka banget. Tapi sekarang gue nggak berani. Iya kan? Karena Gua mungkin juga emang ada faktor-faktor yang kayak gila nih. Kan gue udah punya anak gitu ya kan. Oh iya. Terus Tapi kan bukan nggak sama bakal kebanyakan lihat kenapa. sosial media yang roller coasternya nyangkut sekang gitu jadi ke bawah ya. Oh enggak, tapi gini. Gue makin tuh makin ngerasa gini. Dulu tuh ngerasanya kayak tuh bad things can never happen to you. Dulu gue ngerasa gitu. Iya, kalau waktu muda mah iya. Iya kan? Makin kesini gue kayak, oh Makin nggak takut sama apapun, ternyata nggak tuh takut sama apapun bisa kan. loh kayak. Kok gue something kebalik happen to ya you. mindset gue. Dulu tuh gue penakut banget loh. Gue tuh beneran loh dulu penakut banget. Sekarang lebih kayak whatever. Dulu gue sih apapun lah gue lakuin beneran. Kalau sekarang gue lebih mikir sih. Gak tau kenapa ya. Tapi lihat ya bucin. gitu ya. Yo anyway, Oh, menurut lo kayak circle pertemanan itu tuh kayak nularin hoki gak sih? circle pertemanan nularin hoki. Again, hoki is a mindset. Jadi kalau mindset lu, pertemanan kita hoki akan menjadi hoki. Benar. Kalau lo ngerasa gila gue ketemu sama orang bokangco gitu. Bokangco tuh Bau kangcok, bau kaki. Salah ya? Kayak nggak ada gawe, kayak apa? Nggak ada kerjaan kayak. Oh moyung. Moyung. Gitu. Kalau Tadi apa nih konteksnya tiba-tiba ke Bokangco? Apakah hoki itu menular dari Iya, pertemanan? Ini mindset kan? Iya sih. Tapi ya kalau gue percaya setiap orang itu punya hokinya masing-masing. Oh ya. Hokinya masing-masing lah. Tapi kalau misalnya kayak ya di pertemanan kita lah, gue misalnya nih kayak kita ngelihat kayak nih si A nih hoki banget ya emang kita liatin ya gitu. Tapi kan juga dari situ lu ngelihat juga ya sebenarnya itu juga bisa can happen to us sih. Jadi kita ngeliatnya juga yang bantu mindset kita lebih positif juga kan. merubah mindset lah. Intinya Iya, kan, intinya kan kayak sama siapa kita sering bergaul kan kita punya pemikiran, kita punya cara kerja, cara apa kan semua somehow kan jadi nular kan. Nah dari situ mungkin ya hokinya jadi ikut gayung bersambut gitu kan. Gini, hoki pasti lewat, tapi either bisa ditangkap apa enggak gitu itu hoki. Bener gak sih? Kalau kitanya beneran udah di circle yang memang bener-bener apa ya, benar-benar positif, saling membantu, udah gitu ada value-nya atau apa gimana pokoknya itu kan jadi kan otomatis pasti begitu hokinya lewat nih bisa ditangkap barengan. Bener gak sih? Kayak maksudnya emang ada, menurut gue sih ngaruh sih. Pertemanan itu ngaruh. Mungkin ininya kan energinya kali Iya ya. energinya juga bener. Sama aura. Betul. Lu kalau aura lu segeng suram semua gitu. Bener ngaruh. Iya gak sih? Itu Iya ngaruh. benar. Tapi itu ngaruh banget bener. Itu gue percaya banget itu ngaruh. Kalau lu ngumpul sama yang cuman kerjaan ngegosip doang, Bener. ya eventually Ngedumel lu cuma doang gitu, kerjanya ya kan, ngedumel pusing. dan ngegosip gak jadi apa-apa cuy. Iya kan? Kerja juga jadi gak bisa. Ngomongin orang doang kerjaannya. Nah, tapi berarti orang sukses tuh orang hoki. Bener apa enggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, itu gue juga enggak sih. Ya, menurut gue Enggak dong. A little bit of both ya, kayak banyak faktor. iya. Iya. Menurut gue enggak. Karena lu you can rely on success kayak being hoki doang gitu ya. Bener. Tadi balik lagi. Tapi Lu Bokangco, nggak ada moyung nggak bisa kerja, tapi berharapkan hoki terus. Dunia runtuh nggak mungkin sih. Kalau menurut I gue totally tetap disagree. hoki memang ada. Cuman segimana besar lu bisa monetize itu hoki. Nggak semua orang dapat kesempatan lah. Misalnya lu ada hoki di depan mata, mungkin di depan mata gue ada hoki nih, depan lu mungkin nggak ada. Tapi kalau guanya nggak bisa ngelihat dan nggak bisa ngelihat dan nggak bisa apa ya mengeluarkan potensi gue untuk mendapatkan hoki itu, menurut gue hokinya juga nggak jadi hoki. Ya. Menurut gue sih gitu ya. Iya. Even though kayak misalnya nih, let's say kayak lu punya orang kayak ada orang misalnya dapat duit 1M tiba-tiba orang itu nggak bisa kerja, eventually nggak jadi hoki cuy. Duit juga hilang dalam sehari bisa habis. Apa cerita lu? Cerita lubutan lu? Oh iya, ini lagi ngomongin tentang hoki ya. Kan gue menurut gue,
ya pasti semua orang ada momen dimana they feel hoki gitu ya, they feel lucky gitu. Nah gue inget banget, gue lagi ke Vegas waktu itu. Gue lagi ke Vegas, ya udah gue main dong, main bakarat nih ya kan. Zaman muda ya kan, dapet dong gue menang dengan modal yang minim, gue menang kalau nggak salah waktu itu $1.400 USD loh. Terus habis kayak gitu ya udah dong gue kayak yes, gue dapet 1.400, gue mau beliin sepatu nih. Terus gue beliin dong, gue mau beli sepatu loops gitu ya kayak Louboutin. Gue beli tuh, gue inget banget setahun kemudian itu sepatu lenyap. Gue nggak tahu, mungkin terus kayak gue nyari keliling-keliling di rumah gue nggak ada, gue nggak tahu ya, sampai sekarang udah nggak ada. Terus gue lagi mikir, kayaknya emang duit Haram. kayak dari hasil judi ya, emang nggak dikasih lama gitu. Jadi kayak Nih, ada datanya ya, 70% pemenang lotre akhirnya jatuh miskin atau bangkrut. Atau tuh. hilang gitu. coy ya, Hilang barangnya. ya sampai jatuh miskin. Tapi gue setuju banget, mungkin ya kayak ya duit. Ada logikanya lah mungkin. Ada lah. Lu kalau logikanya. yang lu something yang lu dapet dengan gampang kan lu jadi mungkin Benar, lebih makanya jadi nggak Benar. mikir. mikir iya. Iya. Kalau lu pakai effort kan mungkin lu akan lebih mindful kan. Betul. Setuju ya, betul. mungkin tuh. Lu ada nggak momen-momen kayak gitu tuh, kayak di mana ya ini momen lotre Menang Menang lotre. Menang lotre nggak ya? Nggak ada sih gue menang lotre. Itu doang, yang pertama doang. yang Ya, pertama dapat 50 gram itu. itu tetap lotre. itu halal, tapi itu Gila. halal. Tapi itu gue dapat dengan halal karena gue kerja. Nah itu baru hoki, maksudnya kayak karena gue dapat banyak nomor undian. Kan gue dapat banyak nomor Oh, undian, iya, dapet nggak nomor undian itu bener, gue dapat dengan gue kerja kan, kayak gue dapat achieve Jadi apa gue dapat chances- nomor undian, chancesnya gue lebih tinggi dong, makanya gue dapat punya kesempatan tuh dapat 50 gram. Nah, itu lu pakai kerja. Berarti Iya kalau dong. orang yang menang gebiar BCA itu beneran hoki dong. Tapi kan duit yang dia taruh di sono dia pakai kerja dulu. Iya dong, dia punya duit sebanyak itu yang ditaruh di GBR BCA. Oh iya, tetap ada effort. Cuma Tetap maksud gue ada kan yang effort, mereka satu kerja dulu effortnya dong. kecil, yang satu effortnya gede banget. Misalnya satu punya tabungannya di BCA bisa 1 miliar. Yang satu lagi 10 juta. Yang dapet yang 10 juta. Ya tapi kan lu Itu nggak tahu. hoki lah, Le. Lu kasih lah dia Nah, hoki. tapi itu banyak faktor. Dia nggak tahu, mungkin aja di BCA 10 juta di Enggak. Niaga. Tapi menurut gue miliar, karena nggak tahu. dewa hoki dia emang gede. Enggak. Gue nggak percaya, mungkin aja karena mungkin dia udah punya effort yang banyak dulu nih di tempat manapun. Akhirnya dia dikasih hoki dari sana gitu. Di kehidupan sebelumnya. Kenapa sih kita tuh sangat mistis ya? Ya, Oke pokoknya deh. gitu lah. Nah terus kita lagi ngomongin nih Jack Whittaker. Katanya dia pemenang lotre 315 juta USD. Wow. Tapi dia sekarang nyesal banget. Dia menang. Oh, karena hidupnya hancur, jadi buronan, dia bawa cash kemana-mana, pas putih berarti Namanya orang dapat duit gampang kan, balik Bener. lagi. Too easy. Nggak pakai Oh my kerja, God, ini nggak kan pakai jadi- apa. Jadi kayak mereka spend, terus jadi kayak Benar. gitu, jadi habis dan Itu malah- masuk ke teori yang tadi juga gak sih? Kayak dengan laki itu lu mesti ada persiapan juga. Kalau lu sedang tahu persiapan mengelola uang ini. ya benar. Ya udah lu ambil. Ya, makanya memang Kayak kita ya, Le. enggak. Tapi kan kita sekarang udah mulai main. Kayaknya kita udah mulai pinter. Memang harus kita sama situasi gitu ya. Jadi kita belajar untuk mengelola uang. Jadi lu percaya dulu nggak sama Oki akhirnya? Percaya, gue Oke, percaya. percaya. Lu percaya? Berarti lu percaya nggak sama kata sial? Percaya. Percaya. Apes gitu. Iya, ada lah. Ini opposite hoki kan? Iya, Ya dong. iya, heeh. Ada lah. Oke. Orang yang apes banget juga ada, padahal Mm-mm. sebenarnya mungkin dia tidak ini emang kesian aja gitu. Itu mungkin Takdir ya itu hidupnya emang gitu ya. Gitu. takdir hidupnya kayak gitu. Mungkin pacanya. Ini lain kali kita harus bahas tentang pace nih, kayak seru banget. Kayak kalian tahu gak sih ini tentang pace elemen ini? Jadi maksudnya kalau misalnya orang apes itu, sial itu pengaruhnya karena pace doang. Nih, kalau misalnya dia orang mindsetnya emang busuk, isi kepalanya busuk, mungkin dia sial terus gue percaya, iya kan? Tapi gue juga percaya ada orang yang emang kesian aja gitu hidupnya. Yang kayak Kayak- kerjanya udah effort, Dia udah tapi effort, dia maksudnya dia selalu berniat baik, tapi kayaknya apes aja gitu, ada aja gitu. ya kalau itu harus ke pace. Enggak, mungkin harus ngerungkat. Apa tuh ngerungkat tuh? Bukan sih? Rukiah. Bukan, kita melukat. Oh, melukat. Kalau rukiah itu eksorsisme. Melukat tuh yang kayak mandi bunga di Bali itu kan, maksud lu kan? Iya, pokoknya kayak menghilangkan Aura-aura negatif. Iya, heeh.
Betul. Jadi kalau apes itu satu karena apa tadi sebelumnya? Karena emang mindsetnya busuk aja. Iya, Energinya mungkin yang dia keluarin mungkin dia kedar ngedumel terus jadi makin apes gitu kan. Iya beda gitu kan Itu kan kadang-kadang energi what ya. you say harimau mau kalian kata emang nih kalau gitu kan. Ya bedanya kalau aja mungkin sama kayak lu. mindset misalnya kayak enak banget sih hidup dia, gue kok gini-gini banget, apes banget gitu ya. Nah itu kan jadi suwe apes juga. beneran lu gitu. Terus sama harus ya mungkin pacarnya jelek. Ya bisa jadi kan. Mungkin memang dia kalau nyokap gue ini kan Buddha, dia selalu bilang kayak dia lagi membayar karmanya di masa lalu gitu. Iya. Katanya kalau misalnya kayak lu lagi kena masalah sekarang itu tuh sebenarnya lu lagi membayar karma lu, mungkin karma buruk lu di kehidupan di kehidupan sebelumnya. Kalau itu gue rada gak percaya. Nggak tahu ya, kalau itu kan kepercayaan setiap agama beda-beda ya. Cuman kayak menurut gue ya maybe it makes sense juga, makanya sekarang kalau lu lagi kena suatu masalah lu harus nggak boleh jahatin orang lagi gitu, karena nanti lu membayar lagi ke depannya kayak gitu. Jadi kayak karma itu yang disebut. Intinya nggak boleh jahat sama orang lah. Iyalah. Dari cara lu mikir tentang orang itu aja udah jahat tuh. Misalnya lu kayak orangnya gue sumpahin lu kesandung gitu. Iya. Kan kesandung. Jangan nyumpahin orang kayak. Jangan pernah ngomongin orang jelek pokoknya, nggak pernah, jangan itu terjadi balik ke lu berkali-kali lipat. Balik lagi ke sial tuh tadi. Betul. Jadi kalau menurut tuh nih, oke lah, kita ngomongin hoki lagi, balik lagi ya. Jadi mindset apa yang harus lu butuhin nih supaya lu bisa makin hoki? Mindset bahwa lu percaya lu hoki. Nah itu aja jawabannya. Sama mindset bersyukur juga sih. Oh iya benar, grateful. Benar, harus grateful. Soalnya kalau lu kayak bersyukur, misalnya lu lagi kena masalah lu bersyukur, ya tapi at least kan misalnya gue masih dilindungi nih, kayak tadi gue ketabrak motor nih gitu ya kan, tapi gue gak kenapa-napa. Lu ngeliat hoki dong di sana, ya kan bersyukur. Bersyukurnya. Benar. Ngeliat dari jadi ngelihat segala sesuatu tuh kayak dari sisi baiknya lah ya gitu. Orang yang positif kan biasanya mindsetnya juga akan lebih positif ya. Dalam ngerjain sesuatu, ngerjain apalah, kalau ngadepin masalah juga lebih kalau bisa dia menghadapinya lebih positif, otomatis energinya jadi lebih bagus kan, lebih baik. Ya, jadi gimana kalau menurut lo? Kayak hidup itu tuh lebih banyak dipengaruhin sama hoki apa sama effort usaha? Effort sih menurut gue. Kalau disuruh milih salah satu ya, lebih dipengaruhi oleh hoki atau usaha, berarti mana yang lebih berat faktornya gitu kan, effort dulu. Iya dong, iya kan, nggak bisa ngandelin hoki doang dong. Iya, itu kalau hoki itu menurut gua kayak rasio. Jadi misalnya effort, hoki. Hoki gitu. Cuman hokinya tuh harus dibarengin ada effortnya dulu, tapi ya nanti begitu hokinya muncul, begitu karena ada effort, jadi hokinya tuh ya keambil gitu. Kalau menurut gua gitu. Keangkat atau kemonetize gitu. Karena menurut gua tidak bisa hoki-hoki doang. Ya gue setuju sih. Emang gue setuju kok, emang menurut harus ada effortnya. Karena kalau enggak ya emang percuma. Iya. Kecuali yang sifatnya mistis gitu ya, seperti punya anak gitu. Kayak gue punya anak cowok, itu kan ada effort nggak? Ada effort. Ya boleh ya. Ya kamu kan lu kayak tiba-tiba lo hamil gitu. Nggak, itu Maria. Ya cuman kan gue nggak effort, tapi gue program dulu, gue nggak effort instan dulu, tapi gue hoki, gue dapet cowok gitu. Iya, emang udah takdirnya aja, emang udah. Jadi menurut lu hoki nggak Cem? Nih, menurut lu hoki? Ini pertanyaan lu nih. Ada pertanyaan kan kita hoki, biar kita pertemanannya nular hoki. Iya, lu percaya nggak dia kan bisa hoki, lu mau hoki nggak? Kalau aku nggak apa-apa. Kalau untuk anak tuh jangan membahas tentang kesini ya guys ya. Ini nih kayaknya emang mereka gila. Oke, jadi intinya hoki itu adalah mindset. Hoki is a mindset. Hoki is mindset. Don't believe kayak lu tuh sial, gue tuh hoki, lu tuh hoki, gue sial. Jadi itu semua mindset lah. Kalau lu ngelihat kayak lu sial itu bisa dijadikan hoki asal elunya mau mikir itu. Benerin mindset ya dulu. Jadi hoki gitu. Jadi kalian pikir kalian apa? Tipe orang yang hoki apa tipe orang yang sial? Coba jawab di komen. Dan see you in next video. Podcast kita akan ngebahas soal network. Oke, see you guys next time. See you. Bye-bye.